Mas Ryan, sini sayang. Mas Ryan Soli, masih inget nggak kemarin pipis di kamar mandinya, di luar kamar mandi? Di mana Ryan pipisnya? Di mana? Di tempat wudhu ya? Iya. Kenapa Ryan pipis di situ? Oh, temennya pada ngetawain Ryan. Terus Ryan keluar pipis di situ. Kira-kira boleh nggak Ryan kalau kita pipisnya di luar kamar mandi? Boleh. Kenapa? Soalnya najisnya kemana-mana. Iya, najisnya kemana-mana. Nanti kalau bau gimana? Nah, kalau bau gimana? Kira-kira kalau pipis harus di mana? Harus di toilet. Iya, caranya gimana? Masuk ke toilet dengan kaki apa? Kaki kanan. Masuk toilet dengan kaki kiri. Terus Habis itu buka celananya. Habis itu masuk ke kamar mandi. Habis itu bongkok. Terus kalau udah selesai, titiknya dipegang. Kalau sudah selesai baru keluar. Dicebok dulu nggak? Disiram yang banyak nggak? Iya, Iya. Boleh nggak pipisnya di luar kamar mandi lagi? boleh. Oke, karena nggak seperti Rasulullah kan? Oke. Besok lagi Ryan kira-kira kalau pengen pipis di luar apa di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi. Sip. Kalau ada temennya yang ngetawain gimana? Najisnya kemana? Iya, biarin aja ya. Yang penting Ryan pipisnya tetap di WC. di kamar mandi ya. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Terima kasih Ryan, silahkan. Saya mencoba merefleksi apa yang sudah saya lakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas saya. Alhamdulillah, budaya sekolah saya memandangnya cukup baik. Sedikit banyak kami sudah melakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan segala persoalan anak didik kami. Saya ingin berbagi cerita tentang anak yang mereka melakukan kesalahan. Misalnya mereka pipis tidak di kamar mandi, maka kami akan memanggil anak tersebut dan kami akan bertanya apa alasan anak itu melakukannya. Misalnya pipis di luar kamar mandi atau lebih tepatnya di tempat wudhu di luar kamar mandi. Kami pun juga akan bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan setelah dia mengutarakan apa kebutuhannya. Dan setelah itu kami menanyakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah itu seperti yang Rasulullah ajarkan? Apakah baik jika kita pipis di luar kamar mandi dan sebagainya. Hanya saja ada pelajaran baru dalam hal ini, yaitu keyakinan kelas setelah kita meyakini hal itu adalah menuliskannya. Nah, hal inilah yang belum saya terapkan di sekolah saya. Dan dengan memahami modul 1.4 ini menjadi kilas balik untuk saya ingin menerapkan keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu. Kami menulis sama-sama, kemudian kami tempel sama-sama sehingga keyakinan kelas itu bisa terbaca oleh anak-anak. Minimal ketika anak tidak bisa membacanya, mereka melihat itu. Nah, dengan mereka melihat itu akan timbul kenangan atau timbul pengetahuan bahwa mereka telah pernah menyepakati hal ini menjadi keyakinan kelas. Dan saya berharap keyakinan kelas yang baik ini akan mempengaruhi budaya positif di sekolah saya. Demikian refleksi dari saya, dan saya bersemangat untuk menularkan perilaku baik dan budaya positif ini kepada teman-teman yang lain dan juga kepada murid-murid saya semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di jalannya. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Selamat datang Bu Ika. Prasmanan silahkan ngambil sendiri. Terima kasih. Terus silahkan Bu Mohon Ika. maaf terlambat. Iya. Ada privat. Iya. Pokoknya ibu yang baru datang mengambil tempat paling nyaman. Nanti yang baru datang juga monggo Bu Ika, temennya bisa di sebelahnya. Ya ibu-ibu monggo yang ada dawet silahkan dinikmati. Kita nyambung ke sharing kita insya Allah pada siang hari ini. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi saya ingin ikut dulu ya Bu, kena di apa ini. Nah ibu-ibu, kenapa kita itu perlu Bu mengupgrade pengetahuan ataupun pengalaman kita melalui pelatihan ya Bu? Karena pada dasarnya Bu, orang itu frame of life-nya Bu. Jadi di sini ada FOL ya Bu. Frame of life yaitu jadi cara kita berperilaku, cara kita mengajar itu disebut frame of life. Kita sebagai guru bagaimana berkata-kata, bagaimana berperilaku itu dipengaruhi dua hal. Apa Bu? Di sini teorinya frame of references. Kalau sebentar ya Bu, akan speaker. Gaya sama lagi. Oke, terima kasih Bu Didin. Ulang ya Bu. Frame of life. Yang pertama, frame of experience dulu, pengalaman kita sebagai guru. Ditambah frame of references. Nah, ini cara kita berperilaku, bertutur kata, mengambil sikap. Nah itu dipengaruhi dua hal Bu. Frame of experience, pengalaman kita sebagai guru, senior kita, kepala sekolah kita, pembina kita, itu bagaimana mereka memberikan pengalaman kita melihat, oh saya dulu belum berpengalaman, saya lihat Bu Didin yang lebih senior. Oh Bu Didin itu begitu menghadapi anak. Jadi saya belajar dari pengalaman orang lain, pengalaman saya sendiri. Nah kemudian ditambah frame of references. Mama silakan duduk mengambil tempat yang paling nyaman. Frame of references itu adalah termasuk buku, pelatihan, dan lain-lain. Makanya ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu mendaftar guru penggerak biar kita itu banyak ilmu di sana, banyak banyak pengalaman, banyak referensi sehingga kita itu teorinya itu semakin sempurna gitu. Jadi kita awalnya nggak tahu, kayak Aman Novi, oh cara menstimulus anak usia 3-4 bulan itu begini. Atau mungkin Bu Ika ketika di JSITO berarti cara membuat kurikulum yang baik yang untuk seperti ini. Jadi selalu bertambah Bu, pengalaman kita, kemudian referensi kita itu selalu bertambah sehingga ujungnya apa Bu? Meningkatkan frame of life kita. Jadi semakin baik cara kita mengajar, cara kita itu berperilaku sebagai guru itu semakin baik. Nah ini Bu yang mendasari saya mengajak ibu-ibu semua berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Gitu ya Bu. Sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke sini Bu, saya di modul 1.1 belajar tentang
teori dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu sebagai menghamba kepada murid. Jadi begini Bu, yang selalu didengung-dengungkan oleh guru penggerak adalah bagaimana guru itu dia seperti ibaratnya petani, kemudian anak didik itu mereka ibarat tanaman. Jadi ada bibit jagung, ada bibit padi, ada bibit ketela gitu Bu. Nah, kita guru itu tidak boleh menyamakan satu bibit dengan bibit lainnya, itu akan memunculkan tanaman yang sama. Jadi kalau dia memang bibitnya ketela misalnya, nggak mungkin kan dia akan tumbuh jadi padi gitu. Nah, mereka akan tumbuh jadi ketela yang baik, mereka akan tumbuh jadi padi yang baik, mereka akan tumbuh jadi apalagi Bu, jagung yang baik. Tugas kita guru apa? Membersihkan hama di sekelilingnya biar pertumbuhannya itu tidak terhambat. Kemudian memupuk ya kita dengan kata-kata yang baik, dengan pengajaran yang baik, ngasih mereka nasihat, mengajarkan yang baik, memberi mereka air gitu ya. Kemudian menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, memberikan mereka pengalaman baru. Nah, itulah filosofi kahati. Nah, apa Bu koneksi antar materinya? Nah, kita akan berbagi praktek baik budaya positif di sekolah. Mulai ya Bu. Jadi, apa Bu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi begini Bu, guru itu terkadang ingin mengontrol semua perilakunya murid. Nanti kalau tidak sesuai kontrol, terus kita mengeluarkan peraturan. Nah, kalau peraturan itu ditaati tidak apa-apa Bu. Masalahnya, kalau sekolah itu kan long-life Bu, ada TK, SD, SMP, SMA. Kalau TK belum terlalu kelihatan mereka. Tapi nanti kalau SMA, guru kewalahan, guru mengeluarkan peraturan, ujung-ujungnya hukuman. Contoh Bu, contoh. Anak wajib berseragam lengkap ketika hari Senin. Anak nanti nggak melakukan, ujung-ujungnya apa? Yang ada peraturan, ketika anak tidak lengkap dilarang masuk kelas. Nah, itu kan hukuman Bu, kan kasihan juga anak. Memang dia bersalah, tapi itu tidak selamanya itu menjadi hal yang baik gitu, dan tidak juga akan membangun budaya positif bagi si anak gitu. Jadi guru itu kadang merasa perlu mengontrol perilaku, padahal sebenarnya guru itu bisa melakukan lebih dari itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari, bukan hanya mengontrol perilaku tapi bisa melakukan lebih dari itu. Kita lanjut deh Bu. Nah, di kelas saya kami melakukan yang terbaik dan belajar bersama serta saling mendukung. Nanti kita akan belajar di selanjutnya setelah ini. Nah, baik. Ibu-ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif ini ada 6 hal deh. Di modul 1.1 setelah Ki Hajar Dewantara, kemudian kita masuk di modul 1.2, yaitu kita masuk ke ini Bu, guru sebagai penggerak. Jadi guru itu diharapkan punya visi misi yang jauh ke depan. Jadi kalau tidak hanya sekedar itu ya Bu, prinsip. Kita kan punya ini ya Bu, kita punya yang dari dinas itu kan kita ada 6 ya Bu ya, yang harus kita hafalkan ya. Profil pelajar Pancasila itu ya Bu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu yang harus kita munculkan visi misi di sekolah itu yang dari dinas. Namun Bu, lebih jauh dari itu, saya yakin Ibu itu nggak cuma itu. Jadi gini Bu, kalau saya boleh mengatakan visi misi kita jauh daripada hanya 6 visi misi yang dikatakan oleh dinas. Yaitu apa Bu? Mengajak anak-anak bisa kembali lagi kumpul di surganya Allah. Itu kan tujuan dari pendidikan kita toh Bu sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan ini tidak hanya untuk mereka dunia saja. Kalau visi misi kita hanya sebatas dunia, mengubah perilaku, maka kita akan capek. Makanya setiap perilaku anak itu insya Allah kita jauh ke depan ya Bu Didi. Sampai yang kayak di celana juga harus sabar, yang sehari juga pipis 3 kali harus diangkat dan dicepokin ya kan Bu Didin. Kalau tidak niatnya untuk kesana apalagi ya Bu ya. Kalau hanya untuk yang tingkat, maka itu nanti hanya akan melelahkan gitu Bu. Nah, jadi saya tidak khawatir Bu, ketika saya belajar visi misi itu saya merefleksikan, alhamdulillah nilai-nilai di sekolah saya, kemudian kurikulum yang dibangun di sekolah saya itu insya Allah semua sudah sesuai dengan budaya positif itu. Nah, makanya nanti ke depan saya mengajak ibu-ibu ini merefleksikan, kayaknya ibu udah melakukan semuanya. Nanti ibu-ibu tinggal gini, oh aku sudah melakukan ini, oh aku sudah melakukan ini. Jadi hanya merefleksikan aja, sudah melakukan, berarti tinggal menambahkan apa ya yang belum. Nah, budaya positif ini ada 6 hal Bu. Ya, kita akan pelajari satu persatu sebabnya.
Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Jadi begini Bu, ada orang itu guru itu yang menganggap bahwa dia hanya perlu untuk mengubah perilaku anak, yaitu apa-apa tadi. Contoh, begini Bu, kamu besok harus pakai seragam ya, kalau enggak nanti kamu tak hukum. Oke, dia ketika sekali dia nggak pakai seragam, dia akan mengingat pesan gurunya. Oh iya, atau dia bilang ke ibunya, Bu, kemarin aku nggak pakai seragam sama guru, nggak boleh masuk kelas. Besok aku pakai seragam lengkap ya, sekaligus dasi dan topi. Oke, kemudian hari selanjutnya dia pakai lengkap. Nah, saya ingin bertanya ke ibu, kira-kira yang dilakukan anak itu, memang dia perilakunya berubah memakai seragam, tapi kira-kira itu merasuk ke dalam jiwanya nggak Bu? Merasuk dalam arti itu menjadi nilai yang dia yakini, enggak? Dia ikhlas atau dia terpaksa Bu? Ya seperti itu Mak. Jadi betul sekali. Jadi sebagai guru kita tidak hanya dituntut untuk merubah perilaku, namun bisa memberikan keyakinan yang mendalam ke anak itu. Bagaimana anak itu sadar bahwa memakai baju seragam itu ya kewajiban dia, dan apa ya, sebagai nilai gitu. Kalau dia anak sekolah, betul, sebagai kebutuhan. Jadi sebagai nilai yang harusnya dia yakini, kayak gitu. Nah itu nanti ke depan tugas kita sebagai guru seperti itu, tidak hanya merubah perilaku. Jadi menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau teori stimulus respon itu, kalau anak disuruh A, maka teorinya Bu, dia akan melakukan A. Kalau anak dilarang B, dia akan tidak melakukan B. Itu teorinya. Tapi kan tidak juga Bu. Ya, anak-anak nggak begitu Bu. Ketika kita suruh anak-anak, ayo pipisnya di kamar mandi sambil jongkok, belum tentu anak-anak akan pipis sambil jongkok Bu, kalau kita tidak menyalurkan nilai-nilai yang lebih dalam. Atau mereka pipis jongkok saat diawasi bu guru, tapi pas nggak diawasi bu guru bisa saja mereka pipisnya bu guru. Gitu. Jadi teori stimulus respon ini sebaiknya sudah kita tinggalkan, bukan hanya mengubah perilaku saja Bu, atau dengan tekanan, tidak dengan itu ya. Kemudian Bu, sekarang kita akan masuk ke konsep disiplin positif. Ibu-ibu, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Ya, jadi Bu, setiap murid kita melakukan suatu perilaku, maka sebenarnya murid kita itu punya 3 motivasi. Motivasi yang pertama apa Bu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu pasti. Jadi Bu, kita juga, bahkan kita guru begitu. Kita melakukan sesuatu itu, motivasinya ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada guru datangnya tidak terlambat, ya, on time. Bisa jadi, ini hanya bisa jadi. Dia untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu nanti dipotong gajinya, itu bisa jadi. Itu yang paling rendah ya Bu. Dan ternyata ini sama sekali apa ya Bu, tidak berlangsung lama, tidak bagus untuk jangka waktu ke depan. Yang kedua Bu, orang berperilaku, anak didik berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Okay. Jadi misalnya seorang anak dia melakukan sesuatu, bisa jadi dia ingin dipuji gurunya. Sama Bu, saya misalnya melakukan sesuatu, ngepel pagi-pagi, padahal juga nggak pernah ngepel pagi-pagi biar dipuji Bu Eka. Nah itu bisa jadi itu motivasi saya melakukan suatu perlakuan. Sama Bu, ternyata anak murid kita juga begitu. Ketika dia melakukan sesuatu, bisa jadi itu hanyalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling bagus. Ini puncak tugas atau visi misi seorang guru itu untuk menjadikan orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau boleh saya mengatakan Bu, anak-anak kita itu di sekolah kita Bu, ketika mereka makan dengan tangan kiri, kemudian kita guru langsung mengatakan, nah makannya dengan tangan kanan. Besok lagi pas imtak kita akan mengatakan, nah makannya dengan tangan kanan seperti Rasulullah gitu. Jadi ketika anak-anak itu memang lebih banyak doktrin dimasukkan ke anak-anak. Jadi doktrin dimasukkan ke anak, mereka tahu, oh berarti aku makan dengan tangan kanan itu seperti Rasulullah. Jadi mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi aku ingin seperti Rasulullah. Maka dia menggunakan tangan kanan itu bukan karena ditegur dulu lagi, tapi sudah karena mereka ingin. Nah, hal inilah Bu yang mendasari saya ketika
saya belajar konsep disiplin positif itu saya senyum-senyum sendiri Bu. Kemudian saya mengatakan, oh berarti di sekolah saya itu sudah bagus. Jadi tidak masalah ya Bu, sekolah kita sudah melakukan ini, sudah melakukan disiplin positif. Anak-anak sudah tahu. Ayo nak makannya sambil duduk, ya, biar seperti Rasulullah. Ya kan Bu, anak-anak sudah, walaupun belum pernah ketemu Rasulullah Bu Eka, tapi mereka biar seperti Rasulullah. Seperti itu. Jadi apa ya Bu? Ketika experience tadi, pengalaman kita, kemudian kita baru dapat teori itu ternyata juga membuat kita lebih lega. Kita nggak malu praktek sama anak. Jadi guru itu saya juga, oh ya berarti yang sudah kita lakukan itu sudah betul, sudah dites yang benar. Hanya kita lebih tahu aja ternyata ada teorinya Bu. Lanjut ya Bu. Kita masuk di ketiga yaitu keyakinan kelas. Ya. Definisinya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Begini Bu, pas kita membahas modul 1.4 tentang keyakinan kelas ini, ada salah seorang sahabat saya, guru SMK bertanya gini, Bu, yang namanya keyakinan kelas itu kok bagi saya itu seperti agama ya? Misalnya begini, keyakinan saya Islam, keyakinan saya Konghucu gitu. Jadi keyakinan itu kayak seperti siapa Tuhan kita gitu ya Bu ya? Iya nggak sih? Ketika kita mendengar keyakinan kelas gitu. Nah, gitu. Tapi ternyata fasilitator saya mengatakan tidak Bu. Jadi keyakinan kelas itu ya apa yang kita yakini Bu. Kalau saya boleh mengatakan adab kita, norma-norma kita, betul, norma nilai ya. Dan itu jika sifatnya universal Bu. Jadi keyakinan kelas itu universal. Misal begini, saya menganggap kejujuran itu baik, kita pasti akan menganggap baik kan. Nah, jadi dimanapun keyakinan kelas itu orang akan langsung menangkap itu positif. Contoh lagi, sincerity, ketulusan. Saya bilang sincerity bagus, Amanofi bilang itu bagus nggak ketulusan. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang memang disepakati di kelas itu menjadi yang baik. Contoh kalau anak-anak yang paling muda itu budaya saling tolong menolong, tidak mengejek, itu kan kita semua sepakat ya, kayak gitu. Nah, dan bedanya adalah Bu, di sini itu pernyataan-pernyataan selain universal itu keyakinan kelas itu disepakati bersama. Jadi saya mengajak murid-murid saya, contoh, ketika ada anak yang membuli dengan mengatakan gambaran temannya jelek, ih kamu kayak gitu, sambil mulutnya tuh mereng gitu loh Bu, maksudnya ih gambaran gitu kan, teman yang lain sedih loh gambarnya diejek. Nah, kita akan mengumpulkan guru itu dikumpulkan, kemudian kita mengatakan, nah yang tadi bagus apa tidak. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, itu kita sepakati bersama. Kalau ada temennya yang menggambar bagaimana? Nanti anaknya mungkin akan menjawab, Bu, dia gambarnya jelek banget, tapi boleh nggak kita begitu? Jadi kita tampilkan apa ya kebaikan hati dari si anak, karena kita yakin setiap manusia itu Allah berikan tuh masing-masing tuh kayak kemilau pancaran di hatinya gitu loh. Hanya kadang tertutup tuh ya karena mungkin hawa nafsu, ego si anak. Kalau anak-anak ego ya, sebenarnya dia punya. Jadi si anak itu kita hanya perlu memunculkan saja. Nak, masih ingat kan Rasulullah seperti apa gitu. Jadi itu kita munculkan kembali. Jadi si anak itu, oh iya ya, kata guru begini ya seperti Rasulullah ya. Nah setelah itu Bu, yang sering kita lupa adalah keyakinan kelas itu kita tuliskan. Jangka waktunya setahun. Ya contoh misalnya aturan pindah sentra, kita pernah ya Wika, tapi kita nggak nulis dulu, cuman kita mengucapkan. Nah itu sekarang udah nggak ada lagi Bu, aturan masuk kelas. Harusnya itu kita tulis Bu, aturan masuk kelas. Karena apa? Ternyata masih banyak anak yang meletakkan tasnya sembarangan. Nanti akan ada video saya di akhir. Jadi perlu Bu kita sepakat bersama setiap kelas membuat aturan. Dan setelah kita tulis, guru nanti membacakan. Kalau kelas A membacakan, kalau kelas B kan udah bisa baca. Setelah itu kita tempel. Terus kita bilang, anak-anak aturannya di sini ya. Ketika anak-anak masuk, tasnya dilempar. Anak-anak masih ingat keyakinan kelas kita? Minimal mereka nggak baca, tapi kan tahu kotaknya itu. Wah, aku pernah nulis itu sama guru. Isinya tuh kayak gini. Walaupun dia nggak bisa baca. Nah, nanti setiap setahun sekali itu ditinjau ulang, apakah masih relevan. Gitu. Jadi, begitu, direvisi betul. Gitu Bu, karena kembali Bu, kita sebagai guru tidak hanya merubah perilaku, namun paradigma atau pola pikir. Nah ini Bu, contoh keyakinan kelas. Aku minum dengan henti.
aku makan dengan tangan, maaf, astagfirullah. Maksud saya aku makan dengan tangan kanan. Saya rubah dulu ya Bu. Aku makan dengan tangan kanan. Nah, ini karena membuatnya terlalu malam Bu. Aku makan dengan tangan kanan. Kemudian aku tidak menangis berpisah dengan ayah bunda. Aku bisa cebok sendiri. Aku senang membantu guru dan teman. Aku bisa pipis dan cebok sendiri. Kalau di kelas A mungkin cebok itu dengan bantuan guru ya Bu. Kalau kelas B dengan sedikit bantuan guru. Kalau yang BAB. Kalau BAK indikatornya anak-anak sudah bisa sendiri Bu. Memakai celana sendiri dan pipis sendiri. Pipis ya Bu ya. Kalau untuk BAB memang masih dengan bantuan guru. Begitu Bu. Kalau kelas A masih dengan bantuan guru. Nah, ibu-ibu, saya ingin memasukkan, mohon izin nanti saya masukkan semuanya kita rujuk kepada suri tauladan kita Rasulullah. Jadi keyakinan kelas kita semuanya merujuk kepada Rasulullah. Aku ingin minum dengan duduk seperti Rasulullah. Aku ingin makan dengan tangan kanan seperti Rasulullah. Jadi itu akan merasuk ke alam bawah sadar anak sehingga anak itu dia punya idola yaitu Rasulullah tadi. Paradigmanya dia, aku ingin seperti Rasulullah. Kemudian kita masuk ke pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah ini yang menarik yang kemarin kami pelajari ya Bu ya. Ternyata Bu, tadi kan kita belajar 3 teori motivasi manusia ya Bu ya. Jadi manusia itu melakukan suatu perbuatan selain motif ekonomi. Motif ekonomi itu ini Bu, melakukan suatu sekecil-kecilnya dengan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu pasti Bu. Murid kita tuh juga begitu Bu ternyata. Contoh, main itu kan kesenangan tuh Bu, tapi nggak mau membereskan. Nah dia itu kan menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi dia nggak mau mengeluarkan. Nah itu Bu, itu contoh murid kita itu sudah kelihatan dari kecil. Makanya kita berarti ayo dibereskan dulu. Nah itu Bu, jadi prinsip ekonomi itu udah nampak dari anak itu waktu kecil sampai kita besar. Saya rasa ibu-ibu juga begitu. Kalau ibu-ibu bisa berdagang tempe harganya 2.000, di sana bisa dijual 10.000, saya yakin ibu akan menjualnya 10.000. Kalau memang sama-sama ridho loh, karena ingin mengambil keuntungan. Nah, ternyata Bu, anak-anak juga begitu Bu. Dan setelah kita mau menelisik tadi kan motivasi ya, dia melakukan perilaku. Sebelum dia melakukan perilaku itu Bu, ternyata itu ada gunung es Bu. Anak-anak itu perilaku yang tampak itu kayak gunung es. Ibu tahu gunung es ya? Itu kan di atas kelihatan, tapi di bawahnya itu lebih besar. Nah, ternyata anak-anak itu ada 5 ini Bu. Mereka itu melakukan suatu perbuatan itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan makanya Bu, kita itu kalau ada anak yang misalnya perilakunya apa, bisa jadi itu orang tuanya gitu. Nah makanya kita gimana ayah bundanya, karena anak itu kan mencerminkan begitu. Nah ternyata ini ada teorinya ya Bu. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu survival, itu kebutuhan primer Bu. Sandang, anak-anak jelas harus pakai baju, pangan jelas. Sudah kelihatan ya Bu, anak didik kita yang kalau berangkat sekolah itu ogah-ogahan lemes. Ketika ditanya, umiku nggak bawain aku apa-apa, aku lapar. Maka dia akan melakukan sesuatu yang menurut kita itu melanggar peraturan. Contoh, ketika temannya belajar dia kepalanya diturunkan, atau ketika temannya belajar dia delosor, kan dia lapar. Jadi apa ya Bu? Sebagai guru, nah ini harus kita belajar. Guru itu juga harus tahu apa kebutuhan dasar dari si anak itu sampai dia begitu. Itu yang pertama. Kemudian kan tadi sandang ya Bu, kemudian pangan, makanya wajib Bu, anak itu wajib. Kalaupun dia nggak dia nggak dapat sarapan hari itu ya sesuatu yang sebagai pengganti lah, susu atau apa. Nah ini guru wajib tahu. Jangan masa bodoh. Jadi tidak boleh guru. Nah kemarin begini pas kita ada diskusi eksplorasi gitu ya, ada salah satu guru mengatakan pada instruktur gitu ya, instruktur saya tanya, menurut saya itu bodoh sekali gitu ya. Kemudian instruktur saya tidak berkenan gitu, dan dia mengatakan tidak ada Pak anak yang bodoh. Ya bisa jadi Bu, dia itu tidak suka pelajaran itu karena memang di rumah tidak ada yang membimbing. Dia nggak tahu di awal, di rumah itu dia nggak tahu, bapak ibunya nggak ngurusin. Nah terus dia ketika berangkat dia nggak tahu mau mengerjakan bagaimana. Setelah evaluasi tes itu ujian dikumpulkan kosong Bu. Nah guru menganggap dia bodoh, guru menganggap dia itu tidak taat aturan, padahal dia itu nggak paham apa mau yang ditulis, dia nggak tahu gitu loh. Dan betapa sedihnya si anak ketika ditelisik lagi dia nggak paham apapun yang diterangkan gurunya. Dan setelah dicek lagi ternyata matanya minus gitu. Jadi dia nggak kelihatan. Kalau guru tahu kan, nah itu loh. Jadi guru itu harus tahu kenapa ya si anak ini kok kalau dari jauh matanya kok seperti nggak kelihatan, bisa jadi. Jadi tadi ya seperti petani menghilangkan hama, nyirami air, ya begitulah tugas guru.
berat ya Bu ya memang ya. Nah, kalau kayak saya kaitkan dengan apa Bu, kalau taklim kita ya, Robi saya mengatakan gajinya guru itu tidak pantas diukur untuk mengganti tenaganya guru. Jadi misalnya Bu Lilin kerja di sini digaji sama sekolah, itu nggak seberapa tuh, nggak ada nilainya Bu Lilin gaji itu. Apa Bu? Itu tuh hanya sebagai pengganti, karena Bu Lilin dari pagi sampai sore atau sampai siang merawat anak sampai sore ya kalau PPA itu tuh sebagai pengganti Bu Lilin karena merawat anak. Bu Lilin jadi tidak bisa berdagang, Bu Lilin jadi tidak bisa masak di rumah karena udah kesian Bu Lilin, jadi nggak bisa nyetrika. Itu tuh hanya pengganti ya Allah, dan itu tuh nggak seberapa gitu. Ini Bu Lilin sebagai pengganti. Jadi memang ya itulah tugas guru itu luar biasa besar gitu. Makanya kalau dilandasi dengan ikhlasan maka pahalanya luar biasa. Jadi itu ya Bu, kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada 3 ya, sandang, pangan, papan. Nah kalau papan itu kan variatif ya Bu ya, sangat tergantung. Ada anak yang memang dia sudah ya maksudnya dia senang dengan kondisi rumahnya begitu, ada anak yang dia harus rapi gitu kondisinya, ada yang anak ketika keadaan rumahnya ya istilahnya jauh dari kata rapi tapi dia sudah nyaman, itu tergantung standar mereka masing-masing, tidak menjadi masalah. Yang penting sandang dan pangannya itu. Kemudian yang kedua Bu, ternyata Bu, anak itu dia melakukan suatu perilaku atau dia melanggar sesuatu itu karena dia butuh cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebutuhan untuk diterima. Jadi Bu, ada anak itu di kelas aktif banget Bu. Kemudian maaf kalau gurunya besok anak-anak kita libur, dia nya sampai lari-lari lebay banget. Ternyata Bu, di rumah dia tidak dapat perhatian dari kedua orang tuanya, sama sibahnya setiap hari dikasih HP. Nah, bisa jadi Bu, jadi semua perilaku anak itu akan berpengaruh ke perilakunya tadi yang ternyata. Nah, maaf Bu, kalau guru nggak tahu di bawah itu dia ternyata butuh kasih sayang, dia butuh love and belonging, guru kan akan maaf Bu, nggak suka aku sama murid ini, bisa jadi loh, karena Bu guru nggak tahu ilmunya 5 pembangunan kebutuhan dasar. Nah ini cuma kita merefleksikan kembali. Saya yakin kok guru semua sudah tahu ya, oh ini kurang kasih sayang dari umumnya sibuk. Kemudian yang ketiga Bu, kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan pilihan. Itu ada anak yang dia itu ketika di kelas itu nggak mau mengerjakan Bu, karena itu bukan bagian yang dia senangi. Jadi kalau di kelas kan kita lihat ya Bu, kalau guru apalagi kalau inti itu kan saya lihat lebih bervariatif. Jadi guru inti itu menurut saya dia lebih punya potensi untuk mengenali 5 kebutuhan anak. Karena apa Bu? Contoh, guru ini menyediakan meronce di sini manik-manik, walaupun polanya ABCD. Yang ini meronce, yang di situ nanti menggunting kertas, tapi polanya merah, kuning, hijau, biru sama. Kemudian yang di sini nanti guru itu dengan kancing misalnya. Yang di situ menggambar bangunan, nanti guru bilang nanti polanya jendelanya dibikin banyak ya, jendelanya dikasih warna merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning. Atau di sini menulis, dia silakan yang senang menulis dia akan menulis. Coba ini ada 5 warna merah, kuning, hijau, biru, ditulis lagi ya, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hijau, biru. Akan tampak Bu siapa yang senang menulis, siapa senang meronce, siapa yang senang. Itu kelihatan. Tapi kalau guru ketika dia tidak memberikan kebebasan ke anak, setiap hari cuma disuruh menulis terus. Ketika dia nggak bisa menulis, maka guru akan mengatakan oh ini nggak berkembang, nggak terstimulus. Padahal bisa jadi kemampuannya di hal yang lain. Ini hanya perlu lebih waktu yang lebih lama untuk terstimulus. Itu Bu. Kemudian jadi anak-anak itu diberikan pilihan. Makanya insya Allah dengan kita memberikan pilihan kegiatan itu sudah sangat tepat ya Bu, untuk memberikan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang keempat Bu, kesenangan atau fun ya, kebutuhan akan rasa senang. Ini mereka mengerti apa yang mereka lakukan dan mereka konsentrasi tinggi. Kalau saya ingat waktu diberi kesempatan sama waktu itu Wika kayaknya yang menjadi kepala sekolah, saya diberi kesempatan di gedung DPRD sini ya Bu, kita Kamila itu apa? Gedung DPD ya Bu, DPD RI. Saya diklat 2 hari bersama Bu Yanti CSDT itu. Bu Yanti itu gini, dalam seminggu sebaiknya anak itu ada percobaan 1 kali, sebaiknya kalau belum mampu, karena ternyata dengan percobaan itu anak itu tadi loh Bu, nah dan ketika anak gitu, nah itu membuat tertarik. Jadi kebutuhan akan senang. Makanya Bu, kalau ada anak cuma malas-malasan di kelas nggak apa-apa, bagi dia mungkin itu nggak menarik Bu, kita menyajikan kegiatannya gitu. Jadi kalau anak sudah kelihatan bosan, kita ajak keluar, kita bikin percobaan. Kalau begitu sudah sering melakukan keluar dengan dia nanti. Jadi kita penuhi kebutuhan akan rasa senangnya. Dan yang terakhir, kebutuhan atau penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini
anak-anak itu dipersilahkan, Bu. Mas, setelah kita kuis, anak soleh, Mas mau main apa? Gitu. Aku main itu, Bu. Oh iya, silahkan. Guru aku udah selesai, Masya Allah, pintar gitu. Jadi dia akan dipenuhi kebutuhan dasarnya. Gitu ya, Bu. Ini pun tidak menjadi masalah untuk saya karena saya melihat ibu-ibu semua sudah melakukan. Hanya saja ternyata, Bu, di sekolah lain masih banyak guru-guru yang belum memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, Bu. Ya, itu, Bu, fenomena mengajar dan ketika itu masuk di grup penggerak itu akan banyak fenomena di kelas sekolah-sekolah yang lain. Apa budaya di sekolah kita itu sudah sangat baik. Kita cuma tinggal melengkapi saja, tinggal sabar di alurnya. Kemudian kita masuk yang keempat, Bu, pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Maaf, ini sudah, kita masuk selanjutnya. Nah, ini 5 hal yang harus kita ketahui, Bu. Ternyata, Bu, guru itu harus mengetahui bahwa posisinya itu ada di 5 tempat. Nah, yang 2 tempat itu berbahaya, dangerous, tidak boleh dia berada di 2 posisi. Yang 3 itu posisi aman, Bu. Yang 3 posisi aman, yang 2 posisi berbahaya. Sekarang kita akan belajar. Nah, saya, Bu, guru itu bisa jadi berpindah-pindah. Bisa di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, di 4, 5. Tapi tujuan kita belajar teori ini adalah kita merujuk pada posisi yang terbaik, posisi terideal. Kita mulai dari posisi yang terendah dulu ya, Bu, yaitu penghukum. Ya, ada posisi penghukum itu dia suka memberikan hukuman fisik atau verbal. Nah, itu nanti ada penjelasannya setelah ini. Yang kedua, ada guru yang membuat orang merasa bersalah. Oke. Jadi ini senang membuat muridnya jadi merasa bersalah. Yang ketiga itu teman, guru memposisikan sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai monitor, pemantau atau mengawasi. Dan yang kelima, manajer. Dan inilah paling ideal yang digaungkan oleh guru penggerak. Guru itu selalu dinamis ke arah sebagai manajer. Walaupun kita bukan manusia sempurna, kadang-kadang kita ada di posisi teman, kita ada di posisi monitor, tapi mari kita sama-sama berusaha di posisi manajer. Setelah kita tahu ilmunya, kita terapkan sedikit demi sedikit. Yang dilarang itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sekarang kita lihat satu persatu ya, Bu. Guru di posisi kontrol penghukum. Ya. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Atau mengatakan, kamu selalu saja salah. Jadi nadanya selalu tinggi. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nadanya selalu tinggi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Kalau TK, nah ini, Bu, senangnya saya bersyukur ketika di guru penggerak itu saya juga senyum-senyum sendiri, Bu. Nggak ada lah guru TK yang kayak gini. Kita nggak ada, Bu, kita anak nangis jelas-jelas dia datang terlambat nangis saja kita nggak marah, malah oh iya Pak, ya nggak apa-apa, ditinggal guru, maaf seragamnya salah, iya nggak jadi gitu ya, kita selamat. Paling nggak kita tahu ya, ternyata mama maaf tidak pakai seragam, boleh pulang. Nah, coba, Bu, nanti ibu-ibu kalau di sekolah lain atau di tempat lain mungkin Bu akan menemukan posisi penghukum ini. Kamu contoh ya, dan ini nggak ada hubungannya, Bu. Contohnya dia datang terlambat 15 menit gini. Kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi ban saya bocor. Nggak mau tahu. Sekarang kamu putar lapangan 3 kali. Apa, Bu, hubungannya datang terlambat dengan putar lapangan 3 kali? Apa, Bu Ika, hubungannya? Ada hubungannya nggak, Bu Ika? Tapi ada loh, Bu, guru-guru yang kayak gitu, Bu. Iya, gitu. Ya, Bu. Makanya ya saya banyak mendengar Bu Ika di sini karena saya pun menyadari bahwa saya guru PAUD, saya tidak mengalami itu, dan alhamdulillah saya mendengarkan saja teman-teman juga begitu-begitu. Saya tidak ada masalah di PAUD, anak saya juga nggak begitu. Ya itu, Bu, nah itu contoh ya, paling nggak kita tahu lah menghukum itu ya seperti itu. Nah, atau kalau kita pas galak itu langsung kita membayangkan diri kita penghukum aja, Bu, pasti kita ketawa sendiri. Terus kita masuk yang kedua ya, Bu, pembuat merasa bersalah. Nah ini juga berbahaya, dangerous. Ini yang dangerous itu 2 ya, Bu, ya, yang nggak boleh dilakukan sebagai guru. Pembuat merasa bersalah itu nada suaranya memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Ya Allah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah janji sama ibu nggak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Bener-bener ibu kecewa banget.
Bagaimana perasaan? Betul, sepertinya halus. Namun si anak ini akan merasa bersalah. Nah, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau guru menghukum itu kan murid bisa marah, dia dengan lari tapi maaf ya mengeluarkan semua oh si pak guru kayak gitu. Kalau murid yang ini dia masuk tertekan ke alam bawah sadar. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Begitu. Jadi hati-hati Bu, dengan kita kalau kayak gitu. Lebih baik kita istighfar aja kalau saya gitu. Bahkan saya juga sering melakukan pembuat merasa bersalah ini. Nah iya Bu Eka, dan saya mengakui oh iya ya, berarti masih banyak harus dibalas. Apalagi kalau sama anak-anak biologis Bu Eka, tambah nggak kasihan sama ibu boleh. Dan ternyata ini berbahaya Bu Eka gitu. Ini Bu. Ya pengetahuan kita. Nah, sekarang posisi ketiga. Nah, ini yang sering kita lakukan Bu. Posisi teman. Apakah posisi teman ini salah Bu? Tidak Bu. Posisi teman ini tidak salah. Namun Bu, kita sebaiknya menuju ke arah yang lebih tinggi lagi. Karena apa Bu? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh, lakukan ya untuk bapak dan ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu yang bantu bereskan. Ya, jadi membantu teman itu dia bertanya nadanya datar, teman, namun menimbulkan ketergantungan. Kalau masih anak PAUD mungkin nggak apa-apa ya Bu. Cuman jeleknya posisi sebagai teman itu, murid itu tidak mandiri, tidak bisa memutuskan dan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Nah kalau di jenjang long life Bu, nanti dia kalau masih TK mungkin apa ya dampaknya nggak begitu kelihatan ya Bu. Tapi kalau dia akan diajar guru yang semua itu memposisikan sebagai teman, ketika besar nanti dia nggak dipegang sama guru itu, dia nggak akan patuh gitu loh Bu. Jadi dia CS-nya sama guru itu gitu loh. Nah ya nggak apa-apa Bu, cuman itu nggak merasuk juga. Nah, ya nggak apa-apa, tapi kan ini memang teori. Ya namanya teori kan diambil yang ideal ya Bu Mirin. Ya begini Bu. Memang apa ya Bu, teori itu memang mengambil titik paling ideal. Jadi sekedar kita tahu saja ya Bu. Begitulah. Ya tidak apa-apa Bu sebagai teman, cuman jangka waktu panjang long life-nya anak-anak itu jadi nggak mandiri, maksudnya jadi nggak merasuk juga, jadi apa-apa harus sama guru itu. Ketika guru itu cuti melahirkan atau cuti umroh misalnya, nggak akan dia mau sama guru yang lain. Nah itu lebih repotnya kalau guru itu memposisikan sebagai teman. Kita lanjut ya Bu. Posisi yang keempat Bu, ini pemantau. Ini lebih baik Bu, cuman tetap ini karena dia modenya gini. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kalau ini contohnya anak SMP Bu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dan terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat, nanti akan mengerjakan tugas kakak tinggal saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Hasilnya, murid paham konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Contoh, ketika anak masuk terlambat atau ketika anak itu gojek sendiri, kita langsung mengatakan, Mas, kalau gojek di mana tempatnya? Iya Bu Guru, monggo Bu ya. Gitu. Jadi anak itu sudah tahu konsekuensinya, tapi lebih dari itu adalah anak belum ke alam bawah sadarnya. Dia masih cuma tahu aja, oh ini nggak boleh. Kalau Bu Guru tuh kalau gojek di kelas berarti aku duduknya harus di sana. Ibu-ibu ingat nggak Bu film The Nanny yang itu loh Bu ya? Itu kan ada porsi apa Bu namanya? Apa dikit di situ kan Bu 5 menit. Oh teman, apa 5 menit? Ya, time out ya. Memang Bu bagus, efektif mengubah perilaku benar kan Bu. Tapi tidak mengubah keyakinan si anak itu gitu loh. Perilakunya berubah mah betul. Tapi di evaluasi jangka panjang anak itu nggak berubah. Bahkan ketika besar dia berkuasa. Bahkan ketika dia bisa menendang meja, dia menendang meja. Nah itu Bu. Jadi apa ya Bu? Efektif sih Bu untuk jangka waktu pendek, tapi nggak untuk jangka waktu panjang. Ya Bu. Jadi memang jadi guru itu long life ya Bu, harus
bisa menanamkan nilai-nilai itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah ini posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer ya Bu. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan ini dia bertanya. Jadi kira-kira gimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Kira-kira kamu bisa nggak besok hadir lebih tepat waktu? Nah ini nanti saya lihatkan videonya aja ya Bu. Nah di posisi manajer itu Bu, ketika ibu-ibu sudah masuk ke posisi manajer, otomatis ibu-ibu telah melakukan segitiga restitusi. Ini puncak dari budaya positif. Dan ini akhir materi kita. Jadi ibu-ibu itu kuncinya begini Bu, ternyata fasilitator saya mengatakan ketika ibu-ibu sudah bisa jadi teman, ketika ibu-ibu sudah bisa jadi pemantau, maka percayalah ibu-ibu akan bisa jadi manajer gitu. Karena manajer itu gabungan dari teman dan pemantau. Teman pemantau akan jadi manajer. Nah, manajer itu dia melakukan segitiga restitusi. Selesailah materi ini. Jadi kita itu belajar untuk selalu mengarah ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan langkah-langkah. Jadi gini Bu, kita tuh mendengarkan dulu dia itu maunya apa, kita berikan solusi. Dan kita tanya, kira-kira bagaimana? Kita sudah sering melakukan itu ya Bu, tapi ternyata kita tidak menyadari ya. Ternyata itu ada teorinya Bu. Inilah teorinya, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan pertama. Jadi kita tanya ke anak itu, Mas, benar ini kamu yang numpahin minuman? Mas, ada teman-teman guru. Tadi si Fulan pipisnya berdiri loh di depan toilet. Baiklah, kita stabilkan identitasnya. Mas, ini Mas, tadi benar. Kamu pipis di luar kamar mandi. Kalau dia belum ngakui, nggak apa-apa, guru nggak marah kayak gitu. Jadi menstabilkan identitas dia bahwa perbuatannya dia itu bukan sesuatu yang membuat kita tuh jadi kiamat gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Kemarin itu Bu Tini gini, saya kan bertanya ke murid-murid Bu, teman-teman siapa bu guru yang paling kalian sukai, siapa bu guru yang paling kalian tidak sukai? Nah ada 3 murid yang jawab, guru yang tidak sukai adalah Bu Tini. Nah terus saya cerita ke Bu Tini, enggak, ini saya sama Bu Tini enggak, Bu Tini tadi tak tanya anak-anak begini Bu Tini, sopo saya ngomong pas lengkap aku, iki saya tak kayak ada duit, tapi Bu Tini ketawa. Anak-anak, Bu Tini punya 2000, berapa 2000-nya? 3. Sekarang Bu Tini tanya, siapa yang tadi bilang Bu Tini guru yang galak? Aku! Langsung, ya ini 3. Terus, 2 Bu, 1 nggak bilang. Terus gini, Bu, aku tadi juga bilang Bu Tini galak, tapi kamu tadi nggak bilang duluan, kamu nggak dapat kata Bu Tini. Jadi, bukan Bu, jadi si anak itu respon aja, dia pengen uang 2000, padahal sebenarnya statementnya dia kan gurunya galak gitu ya. Nah enggak, ini menstabilkan identitas. Jadi gini Bu, jadi ketika anak itu pipis di luar kamar mandi, pasti dia ketakutan tuh Bu ketika dipanggil guru. Nah merasa bersalah. Sebenarnya anak itu udah bisa Bu merasa bersalah. Nah tapi kita berusaha sebagai guru, iya Mas, nggak apa-apa, guru nggak marah, menstabilkan. Jadi seolah-olah dia bukan aku kok yang paling bersalah gitu. Terus habis itu masuk ke sisi yang kedua Bu, yang miring dia, itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa Mas kok pipisnya nggak di kamar mandi? Ya soalnya, nah waktu dia bilang, kemudian segitiga yang terakhir, sisi yang terakhir kita bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, Mas, kita udah sepakatkan di kelas, boleh nggak pipisnya di kamar, apa di toilet, di tempat toilet itu? Boleh nggak pipisnya sambil jalan-jalan? Apalagi celananya nggak dilepas, boleh nggak? Itu kita tanyakan kembali. Nah, ketika kita belum pernah bikin keyakinan kelas, berarti bikin. Tapi kalau sudah bikin, kita mengingatkan. Jadi keyakinan kelas dibikin dulu, baru kita mengingatkan. Jadi salah ketika betul ya. Nah, Bu Ika, kesepakatan kelas itu sama, cuman sekarang itu trennya keyakinan kelas. Udah gitu aja. Gitu. Saya juga nggak tahu Bu, kayaknya gini Bu Ika, kalau sepakat, maaf loh, itu kayaknya cuma di mulut ya. Sepertinya loh dari bahasa sepakat. Iya nggak sih? Kita sepakati. Nah, tapi kalau keyakinan itu lebih merasuk ke dalam. Kayaknya itu. Makanya teman saya ada yang bilang, Bu, saya itu kalau keyakinan itu kesannya itu seperti agama ya. Nah gitu. Terus dia mengatakan tidak Bapak, keyakinan itu tidak ada dia. Universal tadi loh Bika tentangnya. Kalau saya paling gampang seperti Rasulullah tadi. Nah, makanya Bu, jangan ibu-ibu itu mengajak anak atau mengingatkan kesalahan anak ketika ibu-ibu belum memberikan keyakinan kelas itu. Kecuali kalau kita sudah bikin anak-anak betul ya, kalau perlu ya itu besok kita bikin kembali ya paling nggak tulisan-tulisan lah
apa gitu. Ini kita pindah sentra itu kan, jadi coba Bu, ketika kita masuk mau pindah sentra itu. Nah, aturan pindah sentra satu, setelah selesai, nah jadi. Nah, setelah selesai Bu, paling nggak kita begini, Mas, tadi janji pindah sentranya apa? Ya, apa? Mainnya tidak berebutan, setelah mainan dibereskan. Gitu. Jadi itu Bu. Nah, jadi makanya Bu, sebelum kita itu anak berusaha terus, ayo mengingatkan keyakinannya sudah kita berikan belum? Karena kebanyakan kita itu menganggap anak sudah tahu, padahal anak itu kan nggak tahu Bu. Gitu. Itu nggih. Ya sudah. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Makanya kita bilang, nah biar seperti Rasulullah ya. Itu goalnya kita kan memang itu nggih. Gitu Bu. Terus saya ingin menyajikan video pendek. Saya minta tolong Mbak Dama karena malu Bu Ika. Nah ini Bu, saya kemarin sebenarnya banyak Bu. Kalau mau dilihat ini karena contoh ya Bu, kalau di kelas saya tidak perlu melihat kelas yang lain deh. Lebih suka itu melihat kelas sendiri. Kelas saya itu kalau anak-anak datang itu beberapa anak itu melempar tasnya Bu, itu masih kelas B loh padahal. Kedua, maaf Bu, masih yang ikut. Nah, itu Bu Ika. Nah, nanti ada videonya Bu Ika setelah ini. Sama saya pun masih. Nah, kemudian yang kedua Bu, kebiasaan tidak melepas celana. Bukannya apa-apa Bu, percikan najisnya itu loh Bu, itu loh. Jadi, ya memang harus dilepas Bu. Kecuali kalau Bapak, maaf, kalau sudah dewasa, anak kita baru dewasa kan beda ya Bu ya. Mereka mengontrol, betul. Bahkan maaf, gerakan itunya udah bisa. Jadi anak-anak Ira bisa makanya, betul. Makanya harus dilepas, Mak. Lanjut ya. Sekarang kita lihat Bu, ya. Jadi seperti ini Bu, contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus ada indikatornya Bu. Ya ini biar kita ada gambaran nih. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Setiap tindakan anak dari awal dia datang sampai dia pulang itu semua bisa diindikatorkan kok. Betul. Saya Bu mana ya Bu? Boleh nggak? Saya sudah bikin Bu. Ya Bu, saya sudah bikin contoh ini Bu. Contoh yang paling sederhana ya. Nah ini. Mama silakan duduk, Mak. Oh ya silakan Mak, boleh. Mama. Ya, boleh. Santai wae, Mak. Lanjut ya, Bu. Ya, Mak. Makasih, Mak. Nah, ini ya, Bu. Rancangan tindakan nyata. Seperti ini, Bu, contoh. Ini contoh kecil, Ibu bisa membuat sendiri. Ya, itu penting banget. Oh iya ya, Bu Ika. Bentar ya, Bu. Saya Bu Ika kok ya ini cuma satu spasinya bentar, Bu. Kontrol A. Wes kono. Oh ya Allah, maaf ya, Bu. Saya tak gede Bu. Ini. Oke Bu, ini G. Ini contoh Bu, rancangan tindakan aksi nyata. Ini budaya disiplin adab kamar mandi yang benar di sekolah. Contoh. Ini latar belakangnya toilet training yang benar di sekolah. Sebenarnya kalau saya lebih fokusnya ke kelas B karena saya di kelas B, cuman tetap saya cantumkan latar belakang gitu. Nah ini salah satu kemandirian sosial emosional itu yang terstimulus dengan baik itu kan anak mampu membersihkan dirinya setelah buang air kecil dan besar. Ini salah satu indikator di STPPA usia 4, 5, 5, 6 ya, dengan sedikit bantuan guru atau dengan bantuan guru. Nah kalau untuk anak balita ya untuk usia 3 tahun itu kan ada ya Mah, keberhasilan toilet training diukur dengan kemampuan pipis saat jam pipis lepas dari pempes itu ya Mah. Jadi keberhasilannya kan bertahap ya Bu, semua ada standar tingkat pencapaiannya. Nah, ini saya langsung masuk ke kelas B. Di sini ya Bu, tidak semua anak kelas B mau melakukan adab kamar mandi yang benar walaupun mereka mampu. Anak-anak itu bisa Bu melepas celananya, tapi nggak mau itu loh Bu. Berarti apa? Nah, benar. Berarti kan keyakinan kelasnya belum berhasil karena. Kemudian yang ini Bu, kita masukkan di sini langsung. Tujuannya membiasakan adab kamar mandi seperti Rasulullah. Pola ukurnya kita bikin. Nah, ini Bu yang harus di-share ke anak itu pola ukur. 1, anak mampu minta izin, Bu guru mau pipis. Ini kelas B ya Bu, kembali saya. Nanti kelas A disesuaikan, kelas kita disesuaikan. Nggak belum bisa ngomong. Ini saya kelas B. Anak mampu melepas celana sendiri.
Anak berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Ya, ini 6 sampai 7 tahun ya. 5, 6 atau 5 sampai 6 sampai 7 kelas ini. Anak berdoa sebelum masuk ke kamar mandi dan masuk dengan kaki kiri. Buang air kecil atau buang air besar sambil jongkok. Ini indikatornya. Bisa membersihkan diri atau cebok sendiri saat buang air kecil dan bisa cebok dengan sedikit bantuan guru saat buang air besar, ini maksudnya. Kemudian dapat mengalirkan atau membuka keran saat masuk ke kamar mandi, itu wajib dibuka ya Bu, keran. Kemudian menyiram bekas kencing atau BAB dengan air yang banyak, 5 siraman gayung minimal biar nggak pesing. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan berdoa dan memakai celana sendiri. Bahkan anak-anak kelas ini kan nggak bisa balik celana, itu kan saya gini Bu, itu tangannya itu keluar gini, seret, terus dipegang ujungnya, ditarik, seret, nah, baru paham. Karena saya guru nggak bisa gituin kemana-mana guru, nah itu. Nah itu Bika. Nah, sejak kelas 1. Nah, ya ini dukungan yang dibutuhkan Bu, apa saja Bu dukungannya? 1, dukungan program dari sekolahnya tadi Bu. Gimana? Kalau saya boleh usul, itu sudah bagus ya. Nah itu ketika disampaikan ke anak, itu ya ketika kamu masuk, ketika sudah melepas ya, kemudian kamu masuk ya dengan adabnya begitu, buka dulu kerannya. Betul. Iya Bu, memang. Masuk itu juga betul. Betul. Ya itu nanti kan ketika dia sambil menyelesaikan hajatnya, itu kan sudah air banyak. Nah, ketika dia nanti keluar kan tinggal memakai. Orang yang akan memakai kondisinya banyak, betul. Itu insya Allah saya begini sudah sering ya Bu, dan itu hal sepele tapi ternyata sangat penting ya Bu. Karena kalau kita betul. Karena tadi tidak dibuka, dia pakai. Betul. Iya. Betul Bu Ika, dan hal-hal seperti ini sebenarnya yang karena saya kembali Bu, saya tidak meragukan itu sudah bagus semuanya. Jadi Bu ya dalam hal persiapan pembelajaran, adab sama anak gitu sudah. Kalau saya mengatakan itu nilainya 99. Cuman yang kayak gini-gini Bu, adab kamar mandi, kemudian anak-anak teratur itu lebih meletakkan barang-barang itu saja yang perlu di kelas. Kebersihan kita itu ya, termasuk kebersihan diri, ini kan kamar mandi kebersihan diri. Dan ternyata yang membuat saya terus memilih program ini adalah ternyata ada hadisnya Rasul ketika nanti di adab kubur itu yang tidak bersih itu loh, ada ciptakan yang bersih, makanya dibiasakan dari kecil. Iya Bu. Nah, dukungannya apa Bu? Program dari sekolah, dukungan dari wali kelas, atau wali kelas, pembuatan poster. Ya ini bagus ya Bu, poster nanti dibuat poster yang bisa dibaca anak dan tingkat kebersihan kamar mandi gitu. Nah ini yang belum terlaksana ya Bu, karena kadang anak itu nggak mau kamar mandi karena bau. Nah itu kita ada pikiran. Ya sampel Bu. Terakhir Bu, saya ingin menampilkan video pendek singkat sekali ya Bu. Mungkin dalam saya membuat video ini posisi saya sebagai manajer sekolah itu juga belum benar Bu. Saya juga masih belajar. Namun saya berusaha untuk mencapai ke arah itu. Satu hari ada anak-anak lapor ke saya, Bu, ada yang pipisnya di tempat wudhu. Ya. Nah, ketika kita memanggil anak itu siapa lagi? Nah, pandangan mata kita sejajar dengan pandangan mata anak ya. Jadi enggak di bawah. Kita tanya dulu. Nah, saya habis di kamar mandi. Saya bilang sih pulang ya. Nah, dia ragu-ragu kan? Iya. Tempat menggeleng tuh. Nah, ketika saya tanya kenapa pipisnya di luar, dia bilang temennya ketawain. Kan nggak ada hubungannya. Kan? Saya mengingatkan. Nah, saya bertanya, boleh nggak? Nah, dia bilang, dia jauh loh Bu, najisnya kemana-mana katanya. Soalnya najisnya kemana-mana. Nah, karena sebelumnya saya dan Bu Tini sudah menyampaikan kalau pipisnya keluar, nanti temennya yang keluar itu menginjak pipismu. Nah, dia tahu. Kemudian saya menanyakan kembali keyakinan kelas. Masih ingat nggak Mas? Masuk toiletnya gimana? Kaki kiri, lepas celana. Nah, dia bisa menjawab. Nah, dia bisa menjawab. Masuk kamar mandi, dibuka kerannya, terus pipisnya jongkok, terus disiram yang banyak.
Kemudian kita mengingatkan untuk terakhir. Kita keyakinan itu kita tanyakan kembali. Besok kira-kira kalau pipis, nah, dia akan berjanji. Oke, besok aku pipisnya di kamar mandi dulu. Iya, Bu. Nah, satu lagi, Bu, membuat kesepakatan kelas, Bu. Nih, anak kita kumpulkan, Bu. Ini cuma videonya kok. Nah, ini kesepakatan kelasnya anak-anak sudah bisa menjawab ya, Bu. Apa saja? Nah, tadi ya, masuk dengan tangan kiri, masuk dengan kaki kiri. Celananya dilepas dulu, masuk dengan kaki kiri, berdoa, kerannya dibuka. Itu kita tulis tahapannya. Tahapan konkretnya seperti ini. Jadi kita melibatkan anak-anak menulis. Setelah itu anak-anak membaca. Ya, Bu. Setelah selesai kita tulis, nah itu anak-anak membaca. Kalau anak-anak sudah membaca, kita suruh baca satu persatu. Kita tulis di tempat yang lebih bagus, yang bisa dilihat anak-anak. Jadi kita tulis aturan kelas atau keyakinan kelas tadi. Nah, kalau anak yang sudah bisa menulis sendiri, Bu, dengan coretan tangannya. Tapi karena anak-anak belum bisa, kita tuliskan. Terakhir, anak-anak kita ajak untuk menempel sesuatu atau hiasan. Nah, ini nah, terakhir, anak-anak kita minta untuk menempel sesuatu, Bu, di keyakinan kelas tadi. Entah bunga atau apa, paling nggak dia tahu. Dia terlibat, betul, Bu. Karena dengan dia terlibat itu dia ada peran. Nah, betul, merasa begitu. Minimal anak itu, Mas, dilihatin itu aja dia ingat. Minimal, Mas, itu loh. Kita nggak usah, ayo aturan 1, aturan 2, aturan 3. Iya, Bu. Sudah selesai. Kalau ini ada anak-anak meletakkan tas, namun saya belum sempat membuat aturan kelasnya ya, Bu. Maksudnya belum sempat menuliskan. Saya sudah membuatnya dengan Bu Tini, tapi nah, saya belum membuat secara tertulis. Ini anak-anak yang mereka tasnya itu berantakan ketika pagi. Ya, begitu ibu-ibu. Alhamdulillah sudah 50 menit ibu-ibu bersama saya untuk memaparkan apa nih? Ini ya, budaya positif 1.4. Saya yakin apa ya, Bu, apa yang saya berikan ke ibu-ibu ini mungkin apa gitu, ibu-ibu sudah menerapkannya. Hanya sebagai tambahan informasi untuk kita bahwa biar kita tuh tambah yakin jadi guru tuh nggak malpraktek gitu loh. Oh, ternyata aku tuh jadi guru sudah ada teorinya nih, berarti aku tinggal melanjutkan saja. Itu, Bu, dari saya. Saya mohon doanya semoga bisa menyelesaikan akhir modul ini, Bu. Jadi saya sudah selesai nih, Bu, modul 1.1, 1T2, 1T3, 1T4. Setelah ini saya masuk ke 2.1. Dari 1, 2.2, nanti sampai 3. 3.1, 3 selesai. Dan berakhir pula masa ini pelatihan saya. Dan semoga nanti kapan-kapan saya bisa berbagi budaya positif yang lain lagi dengan Bu semua. Makan. Jangan bosan ya, Bu. Ya, kalau untuk saya kelas batita gimana, Bu? Itu gimana? kalau untuk pembahasan keyakinan kelas itu loh, Bu. Kalau kelas batita itu kan, maaf, Amah Novi masih banyak pengasuhan Ya. karena batita. Oke. Ya masih perlu banyak bantuan karena pengasuhan. Karena gini, keyakinan kelas ini dimulai dari anak usia PAUD, tapi yang mungkin sebenarnya PAUD ya dari batita ya. Ya. Tapi kan keyakinan kelas itu dimulai dari anak usia 4 tahun. Dia bisa memahami keyakinan kelas karena dia sudah bisa memahami bahasa, terus mendengar, memahami dan mengungkapkan. Kalau di bawah 3 tahun, maaf bisa jadi si anak kan belum bisa mengungkapkan. Nah, sama pengasuh. Iya, Ya intinya masih perlu. itu. Oh iya. Kesepakatan Maaf Novi, Mbak Dita perlu nggak sih dapat teori kayak gini, Mak? Kalau di BTK kan sudah ini, menurut Amah Novi perlu nggak, Mak? Perlu juga sih, Bu, karena mungkin ya sesama kayak begitu, sesama pengasih itu kan memang harus ada berkesinambungan ya, Bu. Iya. Jadi misalkan saya punya
isi apa? Ya misi gini, yang satunya beda misi. Memang. Karena kan itu membuat rancu gitu loh Memang. pengasuhan. Nah itu yang mungkin kami butuhkan itu, karena mungkin menyamakan misi ini kadang Betul. Kalau saya boleh memberi masukan, Nggih. karena kalau anak-anak baru kan memang belum bisa ya kalau dia ditanya. Jadi kita sebagai gurunya yang banyak ngomong ketika dalam saat pengasuhan itu, teman-teman kalau kita mau ke kamar mandi gimana? Jadi dengan otomatis, bukan anak-anak yang ditanya terus dia suruh jawab, tapi ada pemantik-pemantik. Apakah kita masuknya ke kiri atau kita masuknya kaki kiri? Kita doa dulu enggak ya? Jadi benar-benar kayak biolog gitu ya, karena masih tertutup. Ya. Tapi ada betul juga Bu Ika, seringkali guru bahagia itu disamakan visi misi. Betul, ya itu. Kalau TK itu kan cenderung menurut saya udah lebih sama ya, Bu, karena ya karena mungkin anaknya lebih seragam kan usia terus kita. Oh ya emang. Dan itu disamakan gitu. Gini kan. Jadi ketika kami mengutarakan itu, ada guru yang lain gitu. Jadi ketika mereka bersama, belum pisah kelas. Nah itu dibagi dari itu. Ya, betul. Ya. Jadi kita sepakat ya teman-teman. Karena memang Sepakat nih berarti gak cuma temannya, teman yang gede juga. karena memang mah visi misi sekolah itu bisa tercapai kalau kita itu saling ini loh Bu. Jadi sing dhuwur direndahkan sing rendah tapi banter. Jadi visi misi sekolah itu sejarah. Jadi kita menyelaraskan visi misi kita dengan visi misi sekolah. Setidaknya menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi, betul bahasanya itu. Jadi memang yang belum banyak dilakukan guru ya, ini betul. nggak saya cermati ya, ketika ini mensikapi anak, misalnya nangis atau misalnya dia dalam kesedihan itu cenderung melihat di bawah. Jadi kan anaknya posisinya segini ya, kita kan cenderung gini. Iya. Posisikan ke Udah anaknya nangis kan, tambah ada kisah itu kan Iya, maaf ya. Ya Bune ambil dawetnya Bune. Aku namanya Enggak apa-apa, ambil aja. Tanda cinta dari pagi Bune. Banyak kita belajar ya. Biarkan aja loh Mbak Dama. dilarang menolak. Terima kasih. Iya. Langsung Ya doanya ya Bune, lancar sehat nggih. kan ada itu yang kisah menerima guru baru dalam sebuah sekolah yang the best begitu kan. Akhirnya kan banyak yang orang yang S3, ibaratnya S2 gitu yang menawarkan mereka punya anaknya seperti itu. Nama siapa nih? Ada yang mungkin cuma standar apa ya, selain S1 cuman adabnya itu bagus banget. Dia duduk di sini, nama siapa? Itu masih itu yang diterima gitu. Iya kan ada yang S2, S3 oh gitu kan, tanpa ada hey, apa kabar? Misalnya kayak gitu. Ternyata ibu guru yang dilihat dari jalan itu sudah tahu. Nilai kualitasnya bagus ya Bu. Biasanya anunya cuma karena lo itu wong gitu. Oh anak nangis gini, tak mungkin wes. Ya dengan gitu. Kalau anak beberapa ibu yang baru-baru itu kan merungsung gitu ya. Betul. Tidak merungsung, anak tambah Tambah apalagi kalau anak-anak bayi kita semakin kita ini malah semakin nangis, semakin histeris. Jadi memang kadang butuh waktu ya, terutama gurunya harus tenang dulu menghadapi. Kalau kita udah bermusuh ya dijamin akan lama nanti mengatasinya. Wasit. Ya. Tapi memang teorinya gitu kok. lebih banyak. Nek anak nangis memang dibiarkan Bu Ika, Kalau gini kita- boleh nangis 5 menit Ya. misalnya. Stop, sudah. Sampai kita nanti udah belum puas kok, Iya, kan, betul. ya. Tapi memang Ustaz Zaidul Akbar begitu Bu Ya, Ika. jangan hentikan nangis. Iya, boleh. Dia bilang boleh 5 menit. Silahkan, dia nangis dulu. Iya. Tapi setelah itu ditanya, sudah belum? Ya, tambah lagi ya, silakan. Selesaikan. Ya kayak kita, ibu-ibu mau curhatan ya, ibu aku nih, gitu toh. Ya kayak gitu anak-anak itu. Nggih ngoten, ibu-ibu. Ibunya berdirinya ya memang. Oh, wes ora. Begitu ibu-ibu berbagi praktik baik budaya positif ini, nggih. Semoga
yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Saya mohon maaf ibu-ibu apabila belum banyak bisa memberikan atau mentransfer apa yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Semoga kedepannya saya bisa lebih banyak melakukan dengan dukungan, motivasi, semangat dari ibu semuanya. Gitu Bu. Dan juga saya menerima banyak kritikan, saran, masukan dari ibu semuanya Bu. Nanti bagaimana saya biar bisa lebih baik ke depannya gitu. Saya mohon masukannya, karena memang bekerja bersama itu memang ya itu tadi ya Bu, saling menunjukkan ego dan saling kita yang langkahnya lambat itu mempercepat, yang langkahnya cepat diturunkan, yang ininya yang lambat itu dicepatkan. Nah, ternyata itu juga ada seninya dan saya pun belum pintar. Kalau pas pertemuan guru penggerak itu saya banyak mendengar guru yang ini ngendikan, itu jadi ngendikan, itu saya tuh gomblong, saya melihat guru yang ini kalau ngomong gini ya, di sebelah sana begini ya gitu. Tapi insya Allah Bu, saya ya berusaha untuk senang menjalaninya, karena kalau nanti kita tidak senang nanti malah tertekan gitu. Maka betul Bu Novi, Mbak Dama dan Bu Ririn. Untuk informasi saya saja Bu, saya sudah mulai lagi berlari tanggal 8 Februari Bu Ika, non-stop jadwalnya sampai 11 Juli. Makanya saya bilang, ibu-ibu mohon doanya ya, saya biar bisa selamat melewati guru penggerak ini. Yang penting itu selamat Bu. Ya gitu Bu. Alhamdulillah, marilah kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu saya mohon maaf, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika mama nanti saya bereskan, saya tak jemput sampai dulu, tak bereskan sekali. Mama isi yang ngomong. Orang soalnya mama juga iso beresin. Karena kecil. Orang iso mama. Iya. Wes tinggal sih aja. Tinggal sih, saya tak jemput sampai dulu. Soalnya wes